kesempatan kali ini kita akan bersama-sama ya belajar mengenai materi bilangan pecahan. Nah, apa saja yang kita akan pelajari? Yang pertama, bentuk umumnya, kemudian macam-macam pecahan, operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan, kemudian yang terakhir yaitu tentang perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Untuk mempersingkat waktu, nah untuk bentuk umumnya, untuk pecahan itu adalah A per B. Maksudnya apa? Jadi bilangannya itu bentuknya seperti A per B. Jadi misalkan 3 per 5. Nah, ini bentuk pecahan. Atau misalkan 2 per 7. Nah, angka-angka yang di atas itu biasa kita sebut sebagai pembilang. Oke, yang di atas itu kita sebut sebagai pembilang. Kemudian yang di bawah itu sebagai penyebut. Kemudian macam-macamnya ya, macam-macam pecahan itu ada dua di sini. Yang pertama itu pecahan biasa. Pecahan biasa itu contoh yang seperti tadi ini ada pecahan biasa, misalkan 3 per 5 ya gitu. Terus kemudian 2 per 5 misalkan gitu. Nah, bisa juga kita angkanya itu yang ini kan angka yang di atas lebih kecil ya daripada yang besar. Bisa juga kita contohnya 8 per 3. Jadi angka yang di atas itu yang lebih besar daripada yang di bawah. Itu boleh juga. Sama ya, yang di atas itu kita biasa sebut sebagai pembilang, kemudian di bawah itu penyebut. Nah, kemudian selanjutnya itu bilangan pecahan campuran. Apa itu? Jadi pecahan campuran itu adalah kombinasi antara bilangan bulat dengan pecahan. Contohnya 2 ya, contohnya 2, 1 per 3 misalkan. Ini bilangan pecahan campuran. Atau misalkan 3, 5 per 2, misalkan jangan 2, 8 misalkan, nah gitu. Jadi ini pecahan campuran. Lalu apakah bisa pecahan campuran diubah ke pecahan biasa? Bisa. Terus pecahan biasa bisa diubah ke campuran? Bisa. Kayak gitu. Nah, pecahan biasa yang diubah ke campuran syaratnya itu yang angka yang di atas itu lebih besar daripada yang di bawah biar nanti bisa dibagi. Misalkan di sini ada 8 per 3 ya. 8 per 3 kita rubah ke bentuk pecahan campuran. Berarti di sini 8 dibagi 3 bisa berapa? Kan 8 dibagi 3 itu kan 2 ya, 2 kan 6 ya, 6 sisanya berapa? 6, berarti kan 2 ya, 2 per 3 sama. Atau misalkan lagi di sini 10 per 7 misalkan, ini bisa diubah ke pecahan campuran. Caranya gimana? Kayak tadi 10 dibagi 7 berapa? Kan 1, sisanya 3 ya, 3 per 7. Nah gitu. Kemudian pecahan campuran yang diubah ke pecahan biasa, misalkan di sini aja 2, 1 per 3 kita rubah ke pecahan biasa. Berarti nanti 3 kalikan 2 berapa? 6 ya, 6 kalikan 1 7, 7 per 3. Atau misalkan lagi di sini 3, 5 per 8 kita rubah ke bentuk pecahan biasa. Berarti 8 kali 3 berapa? 24 ya, 24 ditambah 5 29 dibagi 8. Nah, ini contoh cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Terus apalagi? Oke, selanjutnya itu mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, untuk bilangan pecahan, penjumlahan dan pengurangan itu agak berbeda dengan bilangan yang biasanya ya. Misalkan di sini untuk bilangan bulat maksudnya 2 per 3 ditambah 1 per 2. Nah, ini ada soal seperti ini. Boleh tidak kalau ada soal pecahan dijumlahkan langsung saja di atas kalikan atas ditambah atas, bawah ditambah bawah? Boleh nggak? Nggak boleh ya. Jadi kita untuk penjumlahan maupun pengurangan itu angka yang di bawah atau biasa disebut sebagai penyebut itu harus disamakan dulu. Jadi kita mencari bilangan yang bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 3. Berapa yang angka yang bisa dibagi 2 dan 3?
Nah, 6 ya. 6. Di sini 6. Berarti kan sudah sama. Di sini 6 dibagi 2 bisa, 6 dibagi 3 bisa. 6 bagi 3 berapa? 2. 2 kalikan 2, 4. 6 bagi 2, 3. 3 kalikan 1, 3. Oke, hasilnya berapa? Hasilnya 7 ya. 7 per 6. Kita bisa rubah ke bentuk pecahan campuran. Berarti berapa ini? 1 per 6 ya gitu. Simpel ya. Gitu. Terus contoh lain. Contoh lain misalkan berapa? 3 per 5 ya. Sekarang tadi udah penjumlahan sudah 3 per 5. Sekarang pengurangan 3 per 5 kurangi 2 per 3 misalkan. Nah, ada soal seperti ini. 3 dibagi 5 dikurangi 2 dibagi 3. Nah, kita sama caranya, kita harus mencari penyebut yang bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 5. Berapa? 3, 5 berarti 15 ya, 15. Nah, caranya menentukan 15, 6 itu bagaimana? Kita mencari KPK. Kelipatan persatuan terkecil ya. 15 bagi 5 seperti tadi, 15 bagi 5 berapa? 3 kalikan 3 berarti 9. Kemudian 15 bagi 3, 5 kalikan 2, 10. Nah, ketemunya berapa ini? Dikurangi jadinya min 1 per 15. Udah ketemu. Oke, paham ya? Kemudian selanjutnya, oke teman-teman, silakan di subscribe juga ya untuk di channel kami, itu mendukung pengembangan di channel kami agar lebih bersemangat dalam membuat konten-konten kreatif dan positif. Untuk selanjutnya perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Nah, contohnya berapa? Yang perkalian dulu. Perkalian misalkan 2 per 3 dikalikan 4 per 5. Nah, untuk yang perkalian ya, perkalian itu berbeda dengan yang pembagian. Perkalian berbeda dengan yang penjumlahan atau pengurangan. Kalau penjumlahan sama pengurangan, ini harus disamakan penyebutnya. Tapi untuk perkalian itu bisa langsung. Jadi langsung dikalikan saja. 2 kalikan 4 berapa? 8 per 3 kalikan 5. 3 kalikan 5 itu 15. Nah, sudah selesai. Nah, yang di bawah juga ikut dioperasikan ya. Berbeda dengan yang penjumlahan tadi. Penjumlahan itu kita tidak operasikan yang di bawah. Angka-angka yang di bawah tadi nggak dioperasikan. Misalkan lagi 3 per 7 dikalikan berapa? 4 per 3 misalkan ya. Ini berapa jadinya? Langsung dikalikan ya. Langsung dikalikan. 3 kalikan 4 12 dibagi 7 kalikan 3 21. Bisa disederhanakan? Bisa ya. Kalau ini nggak bisa ya udah selesai. Ini bisa disederhanakan, masing-masing dibagi berapa? Masing-masing dibagi 3. Kalau atas bagi 3 berarti bawah bagi 3. Atas bagi 3 berapa? 12 bagi 3 itu 4. 21 bagi 3 7. Nah, ketemu. Kemudian pembagian dengan angka yang sama boleh. Pembagian ya. 2 per 3 dibagi 4 per 5. Nah, caranya itu berbeda dengan yang perkalian. Kalau yang pembagian itu kita harus mengubah tanda ini, pembagian ini menjadi tanda perkalian. Nah, caranya gimana? Berarti pertama-tama kita tulis dulu 2 per 3, tandanya diganti perkalian. Kemudian 4 per 5 itu kita rubah, kita balik. 5 yang menjadi penyebut kita ubah menjadi pembilang. 4-nya kita ubah menjadi penyebut. Berarti nanti jadinya 5 per 4 kayak gitu. Sama berapa ini? Karena sudah perkalian kan tinggal dikalikan aja. 2 kalikan 5 berapa? 10 per 12. Nah, bisa disederhanakan tidak? Bisa. Berapa ini? 10 bagi 12 itu berapa? Masing-masing bagi 2 ya. 5 per 6. Nah, selesai. Kita biasakan untuk bilangan pecahan kita itu sederhanakan dengan cara apa? Dengan pecahan yang paling sederhana. Misalkan lagi ini ya. 3 per 7 dikalikan 4 per 3. Ini kita ubah ke pembagian. Sama dengan berapa ini?
Nah, kita kayak tadi ya, 4/7 dulu, kemudian kita rubah menjadi perkalian. 4/7, 3 ya, sorry, 3. Ini dibalik menjadi apa? 3/4 ya. Ini angka berapa? 3. Berarti nanti karena sudah perkalian, kita tinggal ini kan, tinggal dikalikan 3 kalikan 3, 9. Berapa? 28. Nah, sudah selesai. Kayak gitu. Bisa dipahami ya? Baik, terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan atau materi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe. Kemudian ketika ada permasalahan atau pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih.